wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai kuis pemrograman berbasis objek. Pertama-tama kami ingin mengambil judul yaitu aplikasi manajemen absensi berbasis command line. Lalu perkenalan pertama, saya sendiri Muhammad Haidar Rahman dan kawan hebat saya. Perkenalkan saya Alidin. Udah silakan lanjut. Ya, next aja Din. Oke. Lalu permasalahan yang kita angkat di sini adalah sebuah perusahaan kecil yang sama sekali tidak memiliki data absen setiap pegawai sehingga tidak diketahui mana pegawai yang rajin, mana pegawai aktif, dan mana yang tidak. Dan ini juga termasuk permasalahan ketika suatu perusahaan masih menggunakan absen secara manual dan itu menurut kami tidak efektif. Lalu ada solusi berupa membuat aplikasi sederhana agar admin lebih mudah memantau atau memanage daftar hadir pegawai, daftar hadir staf, dan memberikan rekapitulasi kehadiran atas pegawai di suatu perusahaan. Oke, next. Lalu pertama-tama kan di sini kita akan membahas 4 pilar object oriented programming. Yang pertama itu ada abstraksi atau abstrak, di mana abstraksi kebutuhan dari sistem yang ingin kita buat tuh ada 4 entitas. Mungkin hal ini akan dijelaskan oleh Alidin terlebih dahulu. Oke. Jadi ada beberapa kebutuhan yang akan kita berikan kepada sistemnya nanti. Yang pertama itu berupa entitasnya dulu. Nah, jadi entitas-entitasnya ini ada staff, admin, pegawai, dan absensi. Nah, jadi setiap entitas ini bakalan punya atributnya masing-masing. Yang pertama untuk staff. Staff ini memiliki atribut berupa nama, username, dan password. Dan operasi-operasi yang di dalamnya itu berupa pengambilan nama, username, dan password. Nah, kemudian untuk admin sendiri itu merupakan admin sendiri merupakan kelas turunan dari kelas staff. Jadi staff itu merupakan jadi admin ini menginheritance kelas staff sehingga semua atribut di kelas staff diterima oleh kelas admin, termasuk juga semua operasi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada juga beberapa operasi tambahan yang dimiliki oleh admin. Yang pertama menambahkan data pegawai, kemudian memecat pegawai, dan juga menambah tanggal absensi atau mengaktifkan tanggal absensi. Itu juga sama maksudnya sama poin terakhir ini. Nah, kemudian dilanjutkan ke kelas entitas pegawai. Nah, di entitas pegawai ini juga merupakan turunan dari entitas staff, di mana semua atributnya itu sama, tapi ada satu tambahan yakni absensi. Nah, absensi ini merupakan entitas lain juga, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian di operasinya berupa semua operasi di staff, karena dia merupakan inheritance-nya. Kemudian menampilkan presentase kehadiran, menambahkan tanggal, dan mengisi absen. Dia kehadirannya itu ada atau tidak gitu maksudnya. Nah, kemudian di absensi sendiri merupakan bagian dari merupakan isi dari kelas pegawai. Nah, absensi ini berupa status kehadiran pegawai dan juga tanggal absensi. Nah, kemudian di operasi-operasinya itu berupa status kehadiran dan menampilkan tanggal untuk setiap status kehadiran tersebut. Oke, kita lanjutkan ke Haidar. Terima kasih. Ya, seperti yang kita tahu kan tadi salah satu 4 pilar object oriented programming yaitu sudah disebutkan abstrak. Selanjutnya itu tentang keterhubungan antar kelas, yaitu kita membahas tentang pewarisan atau inheritance. Yang di sini sudah dijelaskan tadi juga oleh kawan saya Alidin bahwa staff menjadi parent class dari subkelas berupa pegawai dan admin. Biasanya bentuk inheritance seperti ini dinamakan dengan hierarki inheritance, di mana satu superkelas memiliki beberapa subkelas. Lalu hubungan-hubungan antara kelasnya sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan, admin dan pegawai memiliki parent class berupa staff, dan admin dan pegawai memiliki hubungan.
Lalu untuk pegawai dan absensi seperti sudah dijelaskan oleh saudara Alidin yang tadi, bahwa pegawai memiliki hubungan dengan absensi, terhubung dengan absensi. Mungkin Alidin ingin menambahkan di bagian inheritance ini. Jadi ya, di sini sudah sampai ke kelas diagram. Yang pertama itu admin. Admin sendiri itu tugasnya untuk melakukan manajemen ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian dia juga admin juga punya tugas untuk melakukan penambahan pegawai. Jadi nanti admin punya hak untuk menghapus atau menambahkan data di pegawai nanti. Makanya ada garis penghubung relasi antara admin dan pegawai. Nah, kemudian di kelas absensi ini merupakan isi dari kelas pegawai, di mana isi dari kelas absensi itu sendiri merupakan daftar status kehadiran dan juga tanggal kehadirannya. Jadi setiap tanggal kehadiran itu pegawai bakalan mengisi status kehadirannya, yakni berupa bolehan hadir atau tidak, hadir berupa true atau false gitu maksudnya. Lebih kurang seperti ini sih untuk keterhubungan antar kelasnya, terutama untuk yang paling penting nanti di bagian absensinya nanti, karena absensinya nanti akan disimpan ke dalam bentuk array list, dan tank aksesannya itu juga harus melalui prosedur dengan menggunakan array list. Array list ini merupakan kelas yang sudah ada dari Java-nya, jadi mungkin bisa dilanjutkan ke Midas. Terima kasih. Oke, next slide. Ya, ini kita udah sampai di pendefinisian atau definisi dari berbagai kelas yang sudah kami terangkan tadi. Pertama ada kelas staff yang merupakan kelas yang menyimpan segala atribut yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut seperti nama, username, dan password yang dienkapsulasi atau dibungkus dengan status private agar tidak dapat diakses oleh kelas lain. Perlu diketahui juga kelas staff ini menjadi superkelas dari beberapa subkelas selanjutnya yang di bawah, itu pegawai dan admin. Oke, next. Ya, kemudian pada kelas admin merupakan kelas pewarisan dari staff seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana tugas objek sepenuhnya untuk melakukan manajemen data tentang pegawai. Di sini kita dapat melakukan beberapa metode, yaitu ada konstruktor berupa admin, nama string, username string, password string, admin nama string, username string, ada aksi untuk melakukan tambah tanggal, tambah pegawai, hapus pegawai atau bahasa kasarnya pecat pegawai, lalu untuk melakukan set default password. Lanjut. Ya, mungkin untuk kelas pegawai dan absensi akan dijelaskan oleh Alidin sendiri. Oke. Untuk kelas pegawai sendiri, dia memiliki beberapa atribut. Yang pertama, bukan beberapa atribut, tapi dia itu hanya memiliki satu atribut, tapi karena dia merupakan inheritance kelas staff, makanya dia memiliki beberapa kayak username, password, sama nama. Nah, kemudian isi-isi aktivitasnya itu yang pertama ada konstruktor. Metode-metodenya itu yang pertama ada konstruktor. Nah, di sini ada dua konstruktor yang berbeda. Yang pertama untuk langsung memberikan password, dan yang kedua tanpa memberikan password. Jadi password defaultnya nanti akan diberikan langsung di kodenya, yakni berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk defaultnya. Nah, kemudian untuk persentase kehadiran, nah ini juga merupakan proses penghitungan dari semua tanggal yang dia hadiri, semua tanggal kehadirannya. Jadi nanti semua tanggal kehadiran akan dibagi dengan semua tanggal yang didaftarkan oleh admin dikali dengan 100%. Nah, nanti itu akan menjadi persentase kehadirannya. Nah, kemudian untuk tambah tanggal, dia ini digunakan untuk melakukan penambahan tanggal untuk di absensinya nanti, karena absensinya sendiri berisi tanggal dan juga status kehadiran.
Nah, kemudian set kehadiran ini, oh ya lupa tanda kurungnya ya. Ini juga merupakan fungsi, ini kelupaan kayaknya. Ini set kehadirannya itu juga untuk merubah status kehadirannya yang sebelumnya false menjadi true. Jadi tugasnya itu cuma mengubah status kehadiran. Mungkin seperti itu untuk kelas pegawainya. Nah, jadi kelas pegawai ini sendiri merupakan kelas yang merupakan pewarisan dari staff seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian objek-objek nanti hanya bertugas untuk melakukan absensi setiap hari. Mungkin seperti itu. Oke, bisa kita lanjut ke kelas absensi. Nah, untuk kelas absensi, kelas absensi sendiri berisi status kehadiran dan juga string hari ini. Nah, maksudnya string hari ini adalah tanggal hari ini. Jadi format tanggalnya itu diatur berdasarkan tanggal, strip bulan, strip tahun, kayak gitu. Kemudian dilanjutkan dengan absensi. Absensi sendiri, oke. Absensi sendiri ini juga merupakan merupakan konstruktornya. Jadi nanti status default untuk string hari sama string boolean kehadiran nanti bakalan diisi di sini, yaitu false sama harinya adalah string hari ini. Nah, kemudian untuk set hadir, nah ini juga bakalan dibuatkan status kehadirannya bakalan diubah nanti di sini. Nah, kemudian lanjutkan ke get date untuk mengambil data yang sudah terpasang di dalam absensi. Nah, dan terakhir adalah get hadir untuk menampilkan status kehadirannya, yakni true atau false. Oke, kemudian saya ingin menambahkan sedikit untuk ini pembahasan deskripsi masing-masing kelas juga termasuk pilar OOP yang ketiga, yaitu tentang encapsulation, yang dimana dilakukan proses pembatasan untuk mengakses suatu data. Di sini tadi pada kelas staff kita sudah menampilkan mengolah properti dengan menggunakan privat, yang dimana tidak sembarang orang bisa mengaksesnya, dan begitu pun di absensi untuk menghindari terjadinya pembocoran ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah gunanya digunakan encapsulation pada kelas-kelas yang sudah kita deskripsikan dari tadi. Lalu next untuk pilar OOP terakhir, yaitu tentang polymorphism. Mungkin bisa di next. Ya, akan dijelaskan oleh Alidin lebih lengkapnya bagaimana. Oke. Lanjut ke bagian overloading sama overriding method. Jadi kedua jenis ini merupakan polymorphism. Yang pertama adalah overloading. Overloading adalah dua buah metode yang memiliki nama yang sama, tetapi memiliki parameter yang berbeda. Nah, tujuan dari overloading ini adalah untuk membedakan aktivitas dari sebuah fungsi yang memiliki nama dari dua buah fungsi yang memiliki nama yang sama gitu. Mungkin seperti itu singkatnya. Nah, di sini kita ada contohnya, yakni berupa ada metode staff, bukan metode sih, ini lebih ke konstruktor untuk kelas staff. Nah, jadi di kelas staff ini ada dua konstruktornya. Yang pertama adalah ada tiga konstruktornya. Untuk yang pertama ini ada tiga. Yang pertama nama, username, dan password. Nah, di sini salah satunya dan kemudian yang satunya memiliki nama dan username saja. Nah, kemudian passwordnya nanti akan di-set secara default, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, bisa dilihat di sini set default password memiliki return 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sampingnya. Ya, nah. Jadi overloading method dia itu hanya bisa digunakan di dalam satu kelas yang sama. Mungkin seperti itu dah singkatnya untuk overloading. Nah, kemudian dilanjutkan ke overriding method. Nah, overriding method ini metode yang memiliki nama yang persis sama dan juga parameter yang persis sama. Jadi bisa dilihat di sini ada public set default password yang ada di kelas staff dan juga public set default password
yang berada di kelas lain, yakni di kelas admin. Nah, karena jadi overriding method ini hanya berlaku ketika dua fungsi berada pada dua kelas yang berbeda. Nah, tetapi ada satu syarat di mana kondisi override ini harus terpenuhi, yakni kedua kelas tersebut harus dalam keadaan inheritance. Nah, di sini adminnya inheritance ke kelas staff. Nah, untuk itu override ini bisa dipakai. Nah, nanti di bagian implementasi programnya, nanti admin akan memiliki password default berupa admin, bukan lagi 123456, karena tujuan dari overriding method ini adalah untuk melakukan penimpaan terhadap metode yang ada di kelas utamanya, kelas parentnya. Mungkin seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan, Muhammad Haidar Rahman. Ya, kita bisa lanjutkan dan next slide-nya dulu. Oke, lanjut ke demo program ya. Sebelum kita sampai ke demo program, berarti kita sudah menyimpulkan dari slide-slide yang tadi bahwa kami sudah menerapkan 4 pilar object oriented programming, yang dimana kita sudah menerapkan tentang abstraction, inheritance, dan polymorphism, dan encapsulation. Semua 4 pilar object oriented programming sudah terpenuhi dan kami mengimplementasikannya pada sistem kami. Lalu di sini kita akan melakukan demo program tentang bagaimana program ini berjalan dan bagaimana program ini bisa memecahkan permasalahan kita di awal, yaitu tentang perusahaan yang belum mampu untuk melakukan sebuah absensi pada perusahaannya. Oke, kita langsung saja ke demo program. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke sesi demo. Sebelum masuk ke sesi demo, saya ingin menekankan terlebih dahulu, ini mana permasalahan kita di awal tentang sebuah perusahaan yang belum memiliki sistem absensi yang efektif, bahkan masih terkesan manual. Oleh karena itu, kami memiliki solusi untuk melakukan absensi secara lebih bagus dengan berbasis program. Dan saya yakin setelah dilakukan solusi ini, sebuah perusahaan akan mempunyai sistem absensi yang lebih efektif dari sebelumnya. Oke, langsung saja ke demo mengenai sistem kami. Yuk, langsung ke Alidin. Oke, sekarang langsung aja. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan di sini adalah melakukan pembukaan absennya. Jadi yang bertugas melakukan pembukaan absen yakni admin sendiri. Jadi di sini kita sudah melakukan settingan awal, yakni ada 2 admin. Yang pertama Udin sama Haidar. Udin sama Haidar. Oke, yang pertama kita login dulu sebagai Udin. Oke, pertama login dulu sebagai admin. Login sebagai Udin. Udin. Oke, 1, 2, 3. Nah, di sini kita lakukan pembukaan jadwal dulu. Melakukan pembukaan jadwal. Oke, langsung saja kita buka jadwal hari ini. 1, ya, selesai. Absensi hari ini berhasil ditambahkan ke database. Jadi sekarang sudah buka ya. Untuk status absensinya sudah buka. Oke, kemudian di sini kita bisa coba logout untuk adminnya untuk melakukan absensi pegawai. Jadi kita bisa logout 7. Oke. Kemudian lanjut ke login sebagai pegawai, yakni pilih nomor 2. Oke, lanjut. Pegawainya di sini kita melakukan settingan awal, ada 5 pegawai, ada Wahyu, Didit, Sarah, Mira, sama Farid. Oke, yang pertama kita coba login sebagai Wahyu saja. Oke, Wahyu, username-nya 123. Oke. Dia statusnya masih alpha untuk hari ini. Jadi kita perlu melakukan konfirmasi kehadiran untuk si Wahyu. Oke, lanjut. Ya. Sekarang Wahyunya sudah ada. Wahyu sudah absen. Yap. Sekarang kita bisa logout dan kembali lagi ke menu admin. Oke, untuk mengecek apakah data dari Wahyu setelah absen berhasil masuk atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. 1, login sebagai admin ya. Kita login sebagai admin lain, misalnya Haidar. Dan passwordnya Haidar adalah admin, karena set defaultnya adalah admin untuk
admin. Admin. Oke, udah berhasil masuk sebagai Haidar. Sekarang kita coba masuk ke menu rekap kehadiran ya. Rekap kehadiran ya, rekap Ya, kehadiran untuk rekap melihat kehadiran, apakah apakah sudah hadir atau belum si saudara Wahyu yang sudah absen tadi. Oke, kita cek pilih menu 4. Oke, bisa kita Ya. lihat di sini Wahyu sudah dinyatakan hadir pada tanggal 30 bulan 9 2020. Oke. Kemudian ada beberapa fitur lain juga di sini. Yang pertama, menambahkan pegawai ataupun melakukan penghapusan pegawai seperti itu. Oke, di sini kita bisa yang pertama bisa kita lakukan penghapusan pegawai. Kita hapus dulu ya pegawainya. Contohnya 6. Misalnya kita lakukan penghapusan pegawai. Oke. Kita pilih misalnya Farid. Kita pilih Farid untuk dihapus. Jadi kita hapus nomor 5 kayak gitu. Oke, berhasil. Sekarang kita coba cek apakah Farid benar-benar sudah dihapus di nomor kita nomor cek 3. di nomor 3 ya. Persentase kehadiran pegawai. Sekalian di sini ada nanti list nama pegawai kayak gitu. Dan presentasi kehadirannya. Ya. Dan sekaligus persentase kehadirannya. Oke, kita lihat nomor 3 ya, Haidar. Persentase kehadiran pegawai nomor 3, benar. Oke, jadi di sini kita bisa lihat Farid tadi yang sebelumnya ada, sekarang yang sebelumnya ada di mana? Oh, yang belum kita buka ya, belum pernah sempat kita buka menu nomor 3, jadi kita tidak jadi kita buka. Oke, ya. Jadi di sini ini juga menindaklanjuti dari yang Wahyu sudah ngabsen tadi. Berhubung dia ngabsen, kita baru buka absen pada hari ini, sehingga keterangan absen untuk Wahyu sudah dilakukan 100% dan user-user lain belum melakukan absen itu sendiri. Dari Didit, Sarah, ataupun Mira. Oke. Kemudian ada juga yang namanya menu penambahan pegawai. Kita cek aja saja. Nomor 5 kita tambahkan pegawai. Oke. Nama Husnal, misalnya nama adik saya. Username juga kita berikan Husnal. Passwordnya 123 agar lebih 123. Ya, kita cek sekarang apakah data dari Husnal setelah ditambahkan akan masuk atau tidak di menu nomor 3 ya, ya. Mas Salidin. Nah, jadi Husnal sudah berhasil ditambahkan, tapi karena dia masih baru, absensinya masih 0% juga. Seperti itu. Ya, untuk mengakhiri menu dari admin ini sendiri, kita akan menutup absen untuk jadwal hari ini. Oke, kita tutup jadwal hari ini. Oke, kita tutup jadwal hari ini. Oke. Ya, keterangan dari status absensi sekarang menjadi tutup. Tutup, ya. Kita lanjut ke menu logout ya. Karena semuanya sudah kita coba. Kita logout. Kemudian kita coba cek apakah saat kita logout penutupannya itu apa benar-benar ditutup atau masih bisa absen. Oke, sekarang kita coba login sebagai pegawai dulu. Pegawai lain misalnya. Login sebagai pegawai. Sebagai kita pilih Mira. Mira ya, karena Farid tadi sudah ya? dihapus. Mira. Ya. Mira. Username Mira. Password 123. Oke, kayak gini ya. Oke, jadi user aktif Mira. Status kehadiran tutup pada tanggal 23 No. Oke, status absensinya juga tutup. Kita coba langsung konfirmasi kehadiran hari ini. Jadi konfirmasi kehadiran ini tidak bisa dilakukan karena absennya sudah ditutup. Jadi dia akan tetap alpha. Jadi di sini sudah selesai ya Muhammad Haidar Rahman. Jadi di sini kita logout saja. Oke. Itu demo dari sistem yang kami sudah rancang, yang dimana sudah dilakukan proses-proses dari absensi, merekap maupun mengecek absensi sudah dibuka atau belum, ataupun pegawai tidak bisa melakukan absensi jika status absensi masih tutup, ataupun pegawai yang bisa melakukan absensi jika status absensi telah terbuka. Lalu sistem ini juga mendukung fitur-fitur tambahan seperti tadi, penambahan pegawai ataupun penghapusan pegawai. Yang dimana sistem ini juga tidak sekedar untuk mengabsen atau merekap suatu data absensi, tapi bisa juga digunakan sebagai pengolahan data untuk data-data pegawai berupa pembuatan data baru maupun penghapusan data lama. Ya, seperti itu. Dengan harapan terbuatnya sistem ini bisa menyelesaikan masalah dari permasalahan yang kita angkat sedari tadi.
yaitu perusahaan yang belum memiliki sistem absen secara efektif. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil dari kuis dan sistem yang kami buat hari ini yaitu adalah kita sudah menerapkan 4 pilar OOP atau Object Oriented Programming, yaitu yang meliputi inheritance, abstracts, lalu encapsulation, dan polymorphism. Yang dimana sistem kami sudah melakukan itu semua. Dan sistem kami bisa dibilang Object Oriented Programming. Ya, seperti itu saja. Mungkin ada kata tambahan dari Mas Alidin? Mungkin program kami masih belum sempurna ya, begitu ya Haidar Rahman. Jadi programnya itu masih berupa command line, belum berupa GUI ya. Memang begitu sih seharusnya, karena yang di sini ya, karena di sini yang ditekankan itu hanya PBO-nya saja, pengimplementasian OOP-nya saja. Jadi belum masuk ke GUI. Jadi masih banyak kekurangan yang bisa diimprovisasi ke depannya seperti itu. Makasih Haidar. Ya. Semoga harapannya ke depannya pembuatan sistem dan kasus yang ingin kita buat bisa lebih baik ke depannya. Ya, seperti itu saja. Mungkin sekian presentasi yang kami lakukan pada malam hari ini. Semoga bisa memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hal yang baik untuk kuis PBO ini. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Haidar Rahman dan Alidin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.